Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 187 bertepatan dengan bab ke 884. Tapi masalahnya adalah kalau dirinya tiba-tiba mengeluarkan 10 juta di depan orang banyak akan sangat sulit menjelaskannya. Juga sulit menjelaskannya kepada si curan karena jumlahnya terlalu besar, 1 juta lebih masuk akal. Jadi Chen melihat Jiang Ming, dia berkata datar, kalau aku benar-benar memberikan 1 juta, apakah kamu akan benar-benar menyumbangkan 10 juta? Benar, Janming berkata tanpa berpikir dan sombong. Jika orang miskin sepertimu bisa mengeluarkan 1 juta, aku bahkan tidak masalah mengeluarkan 100 juta. Chen mengangguk dan tersenyum. Tunggu, aku akan merekam video untuk dijadikan bukti. Setelah itu dia tersenyum sambil berkata kepada semua orang, mohon semua orang mengeluarkan ponsel dan merekam video untuk dijadikan bukti. Begitu mendengar adanya adegan menarik seperti ini, satu persatu mengeluarkan ponsel dan membuka fungsi merekam video. Yichen berkata dengan datar, aku Yichen akan menyumbang 1 juta yuan untuk panti asuhan Jinling. Selama aku menyumbangkan 1 juta, maka Jianming yang ada di sampingku akan bersedia menyumbang 10 juta yuan. Mohon semua orang menjadi saksi hari ini. Jika di antara kami berdua ada yang menyangkalnya, maka akan dihina oleh seluruh warga Tiongkok. Jiang Ming tersenyum dingin dan berkata, baiklah, tapi kamu harus mengeluarkan 1 jutanya dulu. Selama kamu bisa mengeluarkan 1 juta, aku akan segera menyumbangkan 10 juta. Sampai mati pun Jiang Ming tidak percaya kalau Yichen bisa mengeluarkan uang 1 juta. Mungkin uang makan 100 ribu yang dia keluarkan tadi adalah uang yang dia tabung selama beberapa tahun. Yichen mengeluarkan dompetnya yang lusuh lalu mencari 2 lembar cek yang diberikan oleh Paul. Dia berhati-hati melihat jumlah yang ditulis di atasnya. Setelah memastikan kalau dirinya mengambil cek bernilai 1 juta, dia mengeluarkan cek itu. Dia langsung memberikan cek kepada Bibi Li. Setelah cek itu dikeluarkan, dia berkata, Bibi Li, cek tunai ini bisa ditukar dengan uang tunai 1 juta kapan saja, mohon Anda terima. Jian Ming menyunggingkan mulutnya dan terus mencibir, kamu sembarang mengeluarkan selembar kertas tidak berguna dan mengatakan kalau itu adalah cek senilai 1 juta. Apakah kamu bercanda denganku? Chen bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak percaya? Kamu periksa saja kalau tidak percaya. Jian Ming tersenyum dingin. Tentu saja aku tidak percaya. Aku bermain monopoli sewaktu kecil dan uang mainan yang 1 lembar bernilai 1 juta. Bagaimana kalau aku mengambil beberapa lembar dan menyumbangkannya? Selain itu, aku bukan orang bank. Bagaimana aku bisa tahu kalau cek itu palsu atau bukan? Yichen tersenyum tanpa daya dan mengangguk, karena kamu tidak menyerah sebelum mati dan tidak menangis sebelum melihat peti mati, maka aku akan mengabulkannya. Satu, dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon Paul. Paul langsung mengangkat ponselnya dan berkata dengan sangat hormat, Mas Sergi. Yichen tersenyum. Paul, maaf aku harus merepotkanmu dalam satu hal. Paul segera berkata, Mas Sergi, bicara saja. Yichen berkata, cek 1 juta yang kamu berikan hilang dan aku tidak bisa menukarnya. Jadi apakah kamu bisa langsung mentransfer uang tunai? Aku akan memulangkan cek itu padamu setelah aku menemukannya. Paul berkata sambil tersenyum, bisa, Anda berikan nomor rekeningmu, aku akan mentransfernya sekarang. Jika kamu bisa menemukan cek itu, kamu juga tidak perlu memulangkannya padaku. Yichen tersenyum. Paul, cara kerjamu sangat bagus, aku sangat mengagumimu. Paul tersenyum dan berkata, Mas Sergi, Anda terlalu sungkan. Anda berikan nomor rekening padaku dan aku akan mentransfer untukmu sekarang. Yichen berkata, kamu langsung periksa nomor rekening panti asuhan Jinling dan langsung transfer 1 juta ke sana. Paul kaget dan bertanya, Mas Sergi, Anda ingin menyumbang untuk panti asuhan?
Benar, Yichen berkata datar, aku tumbuh besar di panti asuhan itu. Paul segera berkata, ternyata seperti itu. Master Yi, tenang saja, aku akan mentransfer ke rekening panti asuhan Jinding sekarang. Aku akan mentransfer 2 juta. 1 juta lainnya adalah sedikit pemberian dariku. Yichen tidak menyangka kalau Paul juga akan ikut menyumbangkan 1 juta setelah dirinya mengatakan akan menyumbang untuk panti asuhan. Dia awalnya berpikir ingin mengatakan tidak perlu melakukan itu, tapi Paul sudah menutup teleponnya. Melihat teleponnya sudah ditutup, Yichen hanya bisa menyimpan ponselnya. Pada saat yang sama, dia semakin merasa kalau Paul benar-benar anak yang baik. Dia akan menjaganya kalau ada kesempatan kelak. Setelah ponselnya ditutup, Yichen berkata kepada Bibi Li, temanku akan segera mentransfer ke rekening panti asuhan. Tolong Anda beritahu kepada bagian keuangan panti asuhan untuk memperhatikan uang yang masuk, tapi nilainya bukan 1 juta. Jiang Ming langsung tertawa kencang sebelum Yichen menyelesaikannya. Hahaha, Yichen, kamu sudah mengaku sekarang kamu tidak menyuruh temanmu menyumbang 10.000, bukan? Kamu memalukan sekali. Kamu jangan lupa kalau semua orang sedang merekamnya. Yichen tersenyum dingin. Apakah kamu bisa tidak begitu buru-buru? Kamu bicara setelah aku menyelesaikan perkataanku dulu. Jiang Ming yang melambaikan tangannya dan berkata kencang, kamu bicara dengan kencang. Biarkan semua orang mendengarkannya. Yichen mengabaikannya. Dia melihat Bibi Li dan berkata dengan serius, Bibi Li, jumlahnya bukan 1 juta, tapi 2 juta. Karena temanku menambahkan 1 juta setelah dia mendengar kalau aku akan menyumbang untuk panti asuhan. Semua orang terkejut. Teman, apa ini? Dirinya bahkan ikut menyumbang 1 juta setelah mendengar temannya akan menyumbang sebanyak 1 juta. Seharusnya orang ini tidak sakit tapi terlalu kaya. Atau Yichen sedang membual. Jiang Ming mencibir, Yichen, aku semakin kagum dengan kemampuan membualmu. Ekspresimu bahkan tidak berubah. Orang sepertimu benar-benar orang yang melakukan hal besar. Yichen tersenyum dan berkata, jangan terlalu cepat berbuat kesimpulan apa yang akan kamu lakukan kalau uangnya sudah masuk. Jiang Ming mendengus dingin. Lupakan saja, ngomong kosong ini tidak akan berlangsung lama. Kalau uangnya terus tidak masuk, di mana kamu akan meletakkan wajahmu? Dia berkata, sampai di sini. Bibi Li menerima panggilan telepon. Begitu dia melihat panggilan keuangan yang menelepon, dia segera berkata, ini adalah telepon dari bagian keuangan panti asuhan. Apakah uang sumbangan Yichen sudah masuk? Dasar! Jiang Ming menyungkitkan mulutnya. Ada kemungkinan sudah masuk, tapi paling banyak 10-20 ribu, tidak akan lebih banyak dari itu. Bibi Li mengangkat teleponnya dan langsung menyalakan loudspeaker. Halo akuntan Chen, ada apa kamu menelpon semalam ini? Terdengar suara akuntan Chen dari dalam telepon. Dia berkata dengan senang, Kali, aku baru saja mendapatkan satu pesan masuk. Ada orang menyumbangkan 2 juta untuk panti asuhan kita. Bibi Li kaget. Cepat sekali. Akuntan Chen segera bertanya, Kak Li, kamu tahu dengan uang 2 juta ini, siapa yang begitu dermawan memberikan uang sebanyak itu kepada panti asuhan kita? Bibi Li berkata dengan semangat, Yichen dari panti asuhan kita, apakah kamu masih mengingatnya? Yichen, akuntan Chen kaget. Benarkah itu sumbangan dari Yichen? Ya Tuhan, Yichen benar-benar sudah sukses sekarang. Bibi Li juga kaget. Bersyukur dia berkata, Yichen mendengar ada begitu banyak anak-anak di panti asuhan kita belakangan ini sehingga tahu kita kesulitan keuangan, jadi menyumbangkan 1 juta. Selain itu, temannya menyumbangkan 1 juta karena memberi muka kepada Yichen. Total ada 2 juta. Orang itu berkata penuh semangat, aduh, kita bisa bernapas lega sekarang. Kita bisa belikan makanan yang lebih baik untuk anak-anak, bisa membelikan pakaian baru untuk anak-anak saat cuaca dingin, kemudian bisa mengganti permainan di taman bermain. Fasilitas bermain itu sudah lama. Semua orang yang hadir tercengang, terutama Jiang Ming. Wajahnya terlihat bengong. Ada apa ini? 2 juta benar-benar sudah masuk. Bukankah Yichen si miskin merupakan menantu yang tinggal di keluarga istri? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Orang-orang lainnya juga merasakan kalau mereka telah meremehkan Yichen. Mereka benar-benar tidak menduga Yichen yang merupakan menantu yang tinggal di keluarga istri punya kemampuan sebesar ini. Dia bukan hanya bisa menyumbangkan 1 juta, begitu temannya mendengar dia akan menyumbangkan 1 juta.
Orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan panti asuhan juga bersedia menyumbangkan 1 juta. Teman seperti apa ini? Luar biasa sekali. Pada saat ini Yu Chen berdiri, dia melihat Jianming yang kaget. Dia berkata, Jianming, ponsel semua orang masih terus merekam. Uang 1 juta dariku sudah masuk. Di mana uang 10 juta darimu? Kapan bisa masuk? Jianming benar-benar tercengang kali ini. Jangankan 10 juta, dia mungkin saja tidak bisa mengeluarkan 100.000 sekarang. Masalah pentingnya adalah masih ada satu lubang besar yang sedang menunggunya. Jika dia tidak bisa menutup lubang besar itu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Ketika memikirkan ini, Jianming sadar kalau dirinya tidak mungkin bisa menang lagi. Selain itu, wajah yang hilang hari ini tidak mungkin akan bisa diambil kembali. Jadi dia berkata kepada Yichen, Yichen, karena kamu begitu banyak uang, bagaimana kalau aku membantumu mengelolanya? Uangnya akan berlipat ganda dalam seminggu. Yichen tersenyum. Ada apa? Apakah kamu tidak akan menyumbangkan 10 juta? Jianming berkata dengan malu. Apakah kamu bercanda? Meskipun aku hidup lumayan baik, aku juga tidak ada uang sebanyak itu. Aku yang tidak punya mata hari ini, mohon kamu memaafkan dan tidak membuat perhitungan denganku. Orang lainnya mencibir, Jianming, kamu keterlaluan sekali. Yichen telah menyumbangkan 1 juta, bahkan temannya juga sudah menyumbangkan 1 juta. Kamu harus tepati janjimu, bukan? Meskipun kamu tidak punya uang 10 juta, tidak masalah. Juga kalau kamu menyumbangkan 1 juta. 1 juta. Ekspresi Jianming terlihat sangat buruk. Masalahnya sudah seperti ini, meskipun wajahnya dipukul sampai merah, dia juga tidak berani berpura-pura lagi. Karena semua orang sedang merekam videonya. Jika dirinya masih berpura-pura lagi, dirinya akan benar-benar malu kalau video ini tersebar. Jadi dirinya hanya bisa berjalan keluar dan menampar wajahnya beberapa kali serta berkata dengan rasa bersalah, aku akui aku memang pantas mati. Aku pura-pura dan aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi membual. Maaf. Jianming merasa sangat kesal sewaktu mengatakan ini. Dia merasa Zhao Jiaoye, orang yang bersiap memberikan uang kepadanya, serta teman lainnya pasti tidak akan bermain dengan dirinya lagi setelah melihat kegagalannya ini. Dengan begini, dirinya benar-benar tidak tahu harus mencari uang kemana untuk membelikan baton buat Ma Zongliang. Ketika memikirkan ini, dia sudah benar-benar malu untuk berada di sini lagi. Maka dia segera berdiri dan berkata dengan buru-buru, semuanya maaf, aku pergi dulu karena masih ada urusan. Setelah itu dia berdiri dan berlari keluar. Semua orang merasa sangat marah melihatnya kabur dengan tampang menyedihkan. Dia sangat sombong tadi, tapi sekarang dia melarikan diri seperti seekor anjing. Dia juga tidak menyumbang sedikit pun, benar-benar menjengkelkan. Zhao Hao berkata melihat dia pergi, Yichen, kamu tidak seharusnya membiarkan dia pergi. Seharusnya merekannya di sini untuk menyumbangkan uangnya. Yichen tersenyum. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi orang jahat? Tidak apa-apa, biarkan dia pergi saja. Orang jahat akan mendapatkan balasannya. Zhao Jiaoye yang suka mengambil keuntungan langsung panik melihat Jiang Ming pergi karena dia takut dirinya tidak bisa menikah. Dia segera berdiri dan mengejarnya. Dia baru saja pergi. Jiang Xiang, pengikut Jiang Ming sebelumnya, berkata penuh sindiran, aku akhirnya bisa melihat Jiang Ming dengan jelas. Dia terlalu suka berlagak. Brengsek, dia menabrak panton milik orang. Dia panik dan menangis sambil berlutut seperti anjing. Ketika sampai di sini, dia malah tidak tahu malu dan mengatakan itu mobil pantom miliknya. Benar-benar sampah. Aku pasti akan menarik batas dengan orang ini kelak. Semua orang kaget dengan segera bertanya, menabrak mobil pantom orang? Ada apa? Semua orang sangat tertarik dengan masalah pantom. Jiang Xiang menceritakan semua yang terjadi tadi. Semua orang kaget begitu mendengarnya. Semua orang tidak berani membayangkan betapa tidak tahu malunya Jiang Ming. Jelas-jelas dia menabrak mobil orang, tapi dia malah memakai kunci mobil orang dan mengatakan kalau itu adalah pantom miliknya. Masalah ini menumbangkan kesan semua orang terhadap Jianming. Namun Zhao Jiaoye yang pergi mengejar Jianming tidak sempat mendengar cerita bagus ini. Dia mengejar Jianming sampai di luar hotel. Dia semakin panik melihat Jianming pergi ke tempat parkir. Jianming tidak tahu kalau Zhao Jiaoye mengikutinya. Dia membuka mobil pantom Ma Zongliang dan duduk marah di dalamnya. Pada saat ini tiba-tiba ada satu sosok muncul dari luar jendela mobil.
Jiang Ming kaget, tapi begitu dia melihatnya dengan teliti, Zhao Zhouye berdiri sambil tersenyum. Dia menurunkan kaca mobil dan bertanya dengan kepada Zhao Zhouye, "Ada apa?" Zhao Zhouye berkata sambil tersenyum, "Kak Ming, kamu mengendarai mobil Mercedes-Benz sewaktu datang tadi, kenapa tiba-tiba berubah menjadi Volkswagen? Ini pasti Phantom, bukan? Interiornya mewah sekali." Jiang Ming berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian, aku menabrak bagian mobil orang dalam perjalanan ke sini. Mercedes itu tidak bisa dipakai, jadi aku meminta sopir mengantarkan Phantom untukku." Jojo Ye mengancungkan jempolnya, dia berkata sambil tersenyum, "Kami hebat sekali. Jika dibandingkan dengan Anda, kami semua tidak ada apa-apanya." Setelah itu dia memujinya lagi. "Kami benar-benar orang hebat, bisa melihat situasi dengan tepat. Tidak seperti Yi Chen yang bodoh. Dia menyumbangkan 1 juta untuk panti asuhan demi pamer. Benar-benar idiot." Pada saat ini, Jiang Ming tiba-tiba merasakan ada harapan. Dia pikir setelah dirinya kalah taruhan dari Yi Chen, dia pasti akan ketahuan pura-pura di depan semua teman. Tapi tidak diduga, Jojo Ye masih menjilatnya. Tampaknya dia telah bertekad menghasilkan uang dengannya. Jiang Ming akhirnya bisa bernapas lega. Sepertinya dia masih ada harapan untuk mempertahankan hidupnya. Harapan ini ada pada Zhao Zhouye. Jadi Jiang Ming berkata, "Apakah kamu benar-benar sangat ingin aku membantumu membuat reksadana?" Zhao Zhouye segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Kak Ming. Aku bisa menikah atau tidak, semuanya bergantung padamu." Jiang Ming mengangguk dan berkata datar, "Naiklah." Jojo Ye bertanya dengan kaget, "Pergi kemana?" Jiang Ming berkata, "Bukankah kamu tidak membawa KTP? Aku bawa kamu kembali ke asrama sekarang untuk mengurus pinjaman online. Aku akan membantumu membuatkan reksadana besok pagi." Jojo Ye sangat senang ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Kak Ming benar-benar baik." Setelah itu dia segera berjalan ke arah samping kemudi, menarik pintu dan duduk di dalamnya. Jiang Ming menyalakan mobil lalu pergi ke asrama Zhao Zhouye sesuai jalan yang dia tunjukkan. Zhao Zhouye bekerja di pabrik percetakan pinggiran kota. Kerjanya sangat berat dan bekerja 6 hari seminggu. Gaji sebulan hanya 3.000 lebih. Dengan gaji serendah itu, tapi dia masih bisa menabung sebanyak 100.000 lebih. Ini menunjukkan betapa kerasnya hidup Zhao Zhouye. Setelah Jiang Ming datang ke asrama Zhao Zhouye mempersilahkan Jiang Ming duduk di kursi satu-satunya. Lalu dia segera mengeluarkan KTP, lalu membuka aplikasi pinjaman untuk mengunggah informasi dan mengajukan pinjaman. Dia menemukan kalau bunga pinjaman aplikasi ini sangat tinggi, bahkan ada yang pinjam 7 kembali sebanyak 13. Ini artinya dalam waktu singkat selama 1 minggu, kalau dirinya meminjam 70.000 kepada mereka, maka 1 minggu kemudian harus mengembalikannya 130.000 yuan. Hanya bunga saja sudah hampir 1 kali lipat. Zhao Zhouye merasa khawatir dan bertanya kepada Jiang Ming, "Kak Ming, bunga di aplikasi ini tinggi sekali, hampir setara dengan pendapatanmu. Jika aku meminjam uang dari sini, bukankah artinya aku membantu menghasilkan uang untuk aplikasi ini?" Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh. Dia berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, aplikasi yang aku perkenalkan padamu semuanya milik temanku. Bunganya terlihat sangat tinggi, tapi aku bisa menyapa mereka sehingga tidak perlu bunga." Setelah itu Jiang Ming berkata lagi, "Alasan mengapa tingkat bunga tinggi ditampilkan di aplikasi ini karena mereka harus memastikan kalau semua pengguna terlihat mendapat perlakuan yang sama. Tapi pengoperasiannya sangat sulit. Kamu tidak mengerti, maka dengarkan pengaturanku saja." Jojo Ye setelah Jojo Ye telah miskin seumur hidup. Dia sama sekali tidak pernah melihat uang sebanyak itu, juga tidak ada kesempatan untuk memegang uang sebanyak itu. Maka dia menjadikan Jiang Ming sebagai satu-satunya dewa penolong sekarang. Jadi dia akan memegangnya dengan erat dan tidak meragukan kata-katanya sedikit pun. Jadi dalam pengawasan Jiang Ming, Zhao Zhouye meminjam uang hampir sebanyak 500.000 dari berbagai aplikasi. Dia tidak menghitung berapa bunga sebenar dari pinjaman 500.000 itu, karena Jiang Ming mengatakan kalau dia tidak perlu membayar bunga sedikit pun dari 500.000 ini. Setelah itu Zhao Zhouye mengirimkan uang pinjaman dan
uang simpanannya yang total 620.000 ke rekening Jiang Ming. Orang yang suka mengambil keuntungan ini tidak menyangka karena sikapnya yang suka mengambil keuntungan, sebuah lubang besar telah menunggunya. Jiang Ming merasa sangat senang karena dirinya telah mendapatkan 620.000, tapi uang ini tidak cukup menyelesaikan masalahnya. Jadi dia segera berkata kepada Zhao Ziyi, "Cepat telepon pacarmu. Katakan kepadanya kalau ada kesempatan untuk menghasilkan keuntungan banyak 20%. Tanyakan pada ibunya apakah dia mau memberi reksadana darimu." Zhang Joye segera mengangguk, kemudian dia menelepon pacarnya. Telepon baru saja terhubung dan Zhang Joye segera berkata dengan senang, "Xiao Juan, kamu ada di mana?" Terdengar suara erangan aneh dari telepon pacarnya. Dia berkata, aku ada di rumah. Ah, ada apa? Zhao Joye merasa bingung ketika mendengar suara erangan aneh. Jadi tanpa sadar dia bertanya, "Xiao Juan, suara apa itu?" Pacar Zhao Joye berkata, "Oh, aku pinggangku sakit dan merasa tidak nyaman. Aku sedang latihan pinggang di atas ranjang." Setelah itu dia berteriak kesakitan, tapi juga terdengar penuh nikmat. Zhao Joye segera bertanya penuh perhatian, "Xiao Juan, apakah kamu baik-baik saja? Jika pinggangmu cedera, kamu jangan latihan lagi. Akan merepotkan kalau cedera serius nanti." Terdengar suara berderit dari ujung telepon, seolah-olah kasur terus-menerus dibentur dengan keras. Ekspresi Jiang Ming sangat kaget karena dia sudah bisa mendengar kalau suara orang itu terasa aneh. Ada kemungkinan 99% kalau Xiao Zhou sedang melakukan hal itu bersama pria lain. Tapi otak Zhao Ziyi bahkan setumpul itu. Kenapa dia bisa sama sekali tidak bisa merasakannya? Apakah dia tidak bisa merasakannya? Meskipun orang ini suka mengambil keuntungan, tapi dia tidak sebodoh itu, bukan? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat membuat kita penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tapi pastikan kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.